Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengkalamkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala ridho, izin dan karunia, rahmat dan hidayahnya, sehingga dengan izinnya kita dapat menjalankan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertolabul ilmi. Insyaallah tidak akan pernah kita berhenti dan melupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan rasa dan puji syukur kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah grup 4 yang dirahmati Allah rahimakumullah, insyaallah di dalam kita melaksanakan ibadah yang tidak terputus, yaitu ibadullah, beribadah kepada Allah. Maksud kata daripada beribadah kepada Allah itu tidak berhenti kita menjadikan dan menjaga ketuhanan Allah pada diri dan menjaga keumatan diri di mata Allah. Itu yang kita sebut dengan ibadah. Salah satu daripada itu adalah cara bermuqarabun atau bermuqarabin kepada Allah atau mendekatkan diri. Muqarabin itu maksudnya adalah mendekatkan tapi dalam bentuk menyatu dan menjadi satu. Itu namanya muqarabin. Hal daripada itu terkait kepada kalam-kalam pengakuan ketuhanan yang sedang dijadikan oleh umat atau para ahli-ahli tasawuf dan ahli-ahli fikih. Dengan kalamhu Allah, semua menganggap itu adalah suatu amalan yang sangat besar atau dikatakan dengan amalan kubro. Tetapi paham tak kita ni, kalau dalam amalan besar macam itu terdapat ancaman yang sangat besar juga. Kita ni harus dulu memahami mana kalam yang bersifat pengakuan dan mana kalam yang bersifat menetapkan atau mengkadimkan, menyatakan. Jadi kalau kita lihat nih, Allah memang Tuhan yang bernama Allah, tetapi jangan kita lupa terjadinya awaludin ma'rifatullah
berarti asma Allah itu ada dalam agama. Sementara awal diri adalah ilah, Tuhan, wahid, tunggal. Ini sudah ada keterpisahan. Kalau dalam agama asyhadu ada yang mengaku ala ilaha illallah. Nah, berarti ada yang mengaku yaitu aku. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti awaludin, bukan awal diri, awaludin. Tapi kalau kita kembali kepada yang tidak mengaku tetapi menyatakan Allah itu aku, itu berbeza dengan aku Allah. Ini ditajalikan kepada pewarisan hak pada sifat-sifat Allah yang atas nama atau dengan nama. Nah, berarti dia pakai nama. Nah, jangan lupa tuh, dia itu pakai nama. Dengan nama Allah, Bismillah, itu dengan nama, berarti ada yang mengaku. Berarti itu adalah Allah. Kalau yang mengaku ini adalah dalam ibadah, berarti dalam perintah untuk mengaku. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi di balik itu ternyata zikirhu Allah menjadi zikir tertinggi, memimpin di dalam Islam bermakrifat. Nah, ini kita nih sudah mulai kita nih takutlah lagi ya. Kenapa? Karena yang mengaku Allah hanya boleh Allah. Sementara syahadat menyatakan baiat, Muhammad mengatasnamakan semua kodrat umat, menyebut asyhadu alla ilaha illallah. Allah atas nama Tuhan, ilah, mengakui ada kodrat umat Muhammad Rasulullah. Nah, ini namanya mengaku. Dan ada lagi prasangka di dalam Islam ni, nafas ni turun naik. Nah, ini lagi yang bikin kita ni tak sempurna berfikir lagi. Kenapa ada naik, apa ada turun? Kenapa tak ke samping kanan, ke samping kiri? Atau berputar-putar nafas tu macam ni? Apa makna maksud daripada naik turun? Ada yang diturunkan sebuah wujud dan ada yang naik derajat satu wujud. Itu titik dua, titik yang bertajali, wujud dan maujud. Kalau dia naik berupa, itu nama dia itu maujud. Bukan dia naik, tetapi tahta dia naik dari kodrat menjadi Tuhan. Apa yang turun? Yaitu kodrat asma dia lebur. Berarti kalau yang dikatakan pada ibadah, pastilah semua Malik, Al-Malik, bangkit dan berdiri. Maka dia kata itu naik, bangkit.
Karena dalam akal kita ni kalau ada cerita bangkit itu pasti dari tidur, dari berdiri. Itu bangkit lah nama dia. Ya. Tetapi di dalam kebangkitan Tuhan pada diri, naik itu adalah turun dan turun itu adalah naik. Tajali yang dimaksud tajali wujud dan maujud titik dua. Sekarang kalau ada titik satu di bawah, titik satu di atas, itu tidak ada cerita daripada naik. Cuma naik yang kita maksud ni adalah naik derajat yang di dalam itu maujud keluar. Yang naik itu adalah derajat wujud masuk berupa dalam maujud, maka asma turun lebu ke dalam sukun. Sukun bukan kolbi, tapi sukun al-maut, yaitu mati, tak ada daya, tak ada nilai. Itu yang dikata lebu. Jadi kalau sudah naik aku dalam bentuk maujud, maka ditarik napas itu dengan hu. Nah, kalau kita beribadah tu dibalik-balik. Masuk aku, keluar Allah. Karena inilah yang diwujudkan awaludin ma'rifatullah. Tapi kalau masuk Allah, hadirnya aku, awal diri adalah Tuhan. Maka aku inilah yang akan kita ikuti. Inilah yang akan kita ikuti. Maka pada itu, kalau akulah yang kembali kepada diriku, itulah inna lillahi. Coba kalau asma tadi di luar, Tuhan yang kita kuburkan bernama Allah. Jadi ya terbalik lah gitu kan. Nah. Tapi karena aku sudah maujud, maka lebulah, turunlah yang dikatakan asma. Jadi kita tak ikut asma lagi, tak ikut nama lagi, karena aku zahir, karena aku adalah batin zahir, karena macam mana aku sudah maujud, maka wujud itulah yang akan datangnya aku tunggu dalam sakaratulku. Inna lillahi, alif yang datang, alif menunggu. Kalau yang tak sama pada wujud kita ni, kita tak ikutlah. Lupakan kita dalam masa agama yang kita kata qalbi, tutup. Yang kita kata kodrat nur, tutup. Yang kita katakan kodrat batin, tutup. Kita katakan kodrat semua pada sifat Muhammad, Adam, tutup. Karena ini adalah makom daripada ilmu. Posisi dia ni sudah pada posisi ta'yin. Aku kembali kepada wujudku sendiri. Jadi kalau kita pernah mengkaji apa Allah jadikan yang pertama adalah Dengan kata maka jadilah wujud titik satu. Itu yang dinamakan kunah. Begitu dia sudah berasma, itu kita kata dengan sifat kunal, zat alam. Nah, disinilah kita pernah kaji dulu. Tak ada dikatakan seseorang berma'rifatullah kalau dia belum ketemu dengan dua kodrat. Pertama, dia memiliki kodrat fanafilah dan dia harus berdiri pada alam bakufilah.
Setelah dia mendapatkan kodrat itu, baru dia bisa dikatakan awal untuk mengenal Allah. Kalau tidak, berarti dia dapat cerita sejarah Jabariyah demi Jabariyah yang tak ada menghasilkan keputusan apa-apa. Jadi di sini kita harus bisa bagaimana kita ini kembali berdiri kepada wujud tunggalnya lagi. Mengembalikan aku, inna lillahi illahi, inna aku kembali menjadi Tuhan. Makanya aku naik asma lebu ke dalam sukun al-maut. Maka sukun itu adalah alam mati, berarti tak berdaya, tak ada nilai lagi. Disinilah kita selalu mengkalamkan zikir tersebut dengan Inilah kodrat kauni yang akan kita laksanakan pada masa sakaratul. Ingat, dua alif, dua wajib menjadi pegangan dalam bersakaratul maut. Kalau tidak kita paham mengembalikan alif yang dua ini tadi, tidak kita bisa membawa keakuan naik berwujud seperti kita, dan akan datang wujud alif kedua seperti kita. Maka inilah yang dikatakan sakitnya sakaratul maut. Tapi kalau sudah wujud yang sama, Allah dengan derajat mukhalifatul lil hawadis, aku tak pernah menjadikan satu itu sama daripada satu, tapi aku menjadikan semuanya berbeza. Berarti kalau datang yang sama, berarti itulah akhir daripada segalanya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita ni sudah paham pengakuan dengan penetapan tadi, Allahu dengan hu Allah, ini adalah aftar dan ba'dal. Kalau dia sudah wahid tunggal ba'dal, Allah hu naik dia, kalam asma turun. Jadi dari titik wujud, daripada titik kosong, kosong bernama titik bersifat sukun, adalah alam tiada, dan titik wujud satu tiada terlihat tapi ada. Inilah antara titik dengan sukun. Maka asma harus lebur. Itu pengakuan. Beza. Jadi kalau kita ingin meningkatkan ilmu, jangan melalui makom ibadah. Kalau kita melalui makom ibadah, Allahu, ingat, oh Allah itu ibadah. Oh Allah, oh Allah, Allah. Kenapa? Awaludin ma'rifatullah, itu awal. Tetapi kalau dalam pada kodrat ilmu, Allahu, Allah masuk, hu keluar, terbalik. Kalau kita ibadah, hu masuk, Allah keluar, betul tak? Nah, itu beza dia. Tapi kalau kita dalam kodrat ilmu kajian diri awal mula illah Tuhan tunggal, maka yang keluar adalah aku, yang masuk adalah dia. Aku kembali kepada diriku, inna lillahi. Terbukti sudahlah itu kan. Baik, kita masuk mujakarah.
Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Silakan juru tablik memimpin jamaahnya. Terima kasih Buya Mursyid di atas tausiah yang baru disampaikan sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah jelas dan difahami oleh para jemaah tentang apa yang disampaikan tadi. Di dalam jalan ibadah harus ibadatullah, yaitu beribadat kepada Allah dengan cara muqarrabin. Apa yang dikatakan muqarrabin itu menyatukan dia menjadi satu. Maka telah dikalamkan oleh Buya bagaimana dengan zikir-zikir Allah, Allahu di sini untuk memantapkan supaya menjadi lebih dekat dan menyatu insya-Allah. Jadi malam ini dibukakan kepada para jemaah seperti biasa. Kita cuba cairkan lagi agar lebih jelas dan faham pada semua jemaah. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan kepada jemaah untuk menekan tanda tangan dan bertanya. Silakan. Oke, alhamdulillah Imam Noktah selaku ketua grup kita dipersilakan untuk berkalam menanyakan soalan ke Buya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Barakallah, barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin insyaallah. Jadi menyambung daripada kalam Buya tadi yang mengatakan Allahu, di mana mengatakan Allah telah meleburkan sifat ke asma-nya dan melahirkan wujudnya itu aku. Di sini telah kita dipahamkan bahwasanya kita telah faham, dijelaskan lagi bahwasanya itulah tajalli awal Allah dalam sifat rahsianya dalam sirullah. Buya jelaskan untuk kepahaman kami insyaallah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya macam ni. Kesimpulan daripada tajuknya. Allah makom dia ni masuk. Dia panggil asmanya masuk kau sukun lebu. Hu. Ya. Nah. Barulah ada kata aku Allah. Ya, itu di dalam ajaran daripada kita beragama. Awaluddin ma'rifatullah. Tapi kalau kita dalam masa kodrat diri, hu naik, Allah turun, artinya Allah itu. Allah naik, aku. Allah aku Allah. Kalau sudah aku Allah, berarti perbezaan daripada kalam tadi. Hu Allah, aku Allah, tetapi di dalam peleburan Allah adalah aku. Allah adalah aku. Kalau dalam pengakuan aku adalah Allah. Aku Allah. Nah, itu disebut dengan atas nama atau dengan nama. Tapi kalau dalam tajalli kodrat ilmu, inna lillahi, aku, kita tarik hu, aku, kita turunkan, kita mengeluarkan itu, yang turun adalah asma Allah. Allah. Ya, hu turun Allah, tinggal hu. Disitulah aku Allah. Allah itu adalah aku.
Aku naik, Allah masuk. Maka Allah turun. Naik, Allah turun. Kan gitu. Mata batin kita sudah merubah kodrat menjadi ilmu. Tapi kalau kita ibadah, turun, Allah naik. Karena Allah awaludin ma'rifatullah, awal agama, bukan awal diri. Ke dalam, Allah keluar, itu adalah agama. Tapi kalau dalam ilmu, keluar, Allah ke dalam, itu baru aku Allah. Allahu. Paham? Ini tajalli daripada naiknya beza. Ya, naik yang kita maksud di sini, naiknya aku, turunlah asma. Itu yang dikatakan naik turun, naik tahta ketuhanannya. Kalau asma dia tak berderajat, dia hanya nama. Tapi kalau aku, dia itu adalah kodrat. Itu yang naik. Yang naik, asma yang turun. Dia yang turun itu asma, bukan napas turun naik. Nah, pandangan mana yang kita pakai terserah daripada kita. Apa dia ada di ilmu, apa ada di ibadah. Golongannya adalah ibadallah. Paham? Insyaallah paham. Ya. Kalau sudah aku pasti batin. Hak adalah aras, kekuatan. Domah alif adalah sir, rahasia. Maaf, apa kodrat dari diri tadi? Itulah aras dan rahasia. Itulah kekuatan rahasia Allah. Apa kekuatan rahasia Allah? Itulah aku. Itulah diri aku. Terbuat daripada aras dan sir. Dulu kita kini pernah kaji ya. Kita mencari kata-kata tiada yang kita cari dari lam alif. Betul tak? Tetapi yang kita dapat apa? Lam adalah alam adalah ha. Betul tak? Nah, sementara alif apa? Alif adalah batin, wujud sir, kan? Batin, akhirnya apa? Ha tambah menjadi hu. Asalnya dari lam dengan alif. Paham tak tu? Lam adalah alam, disebut aras, tulisannya di Al-Quran ha. Alif domah tulisan di Al-Quran dibaca berarti ha tambah hu. Nah, setelah ini kita dapat kita pecah lagi ni. Ha menjadi aras, kekuatan, menjadi sir atau rahasia. Ada kekuatan yang rahasia, itulah dia aku. Sebuah kekuatan yang rahasia, tak ada asmanya di situ. Itulah yang kodrat awal aku, asal daripada kalam aku. Nah, udah kita pecah-pecah banyak macam itu kan. Nah. Paham ke? Insyaallah. Ini sekali Bu ya. Iya. Yang untuk ni kepahaman. Mana kalau Allahu maksudnya, mana Allah ni dia mana dia menguburkan ni, meleburkan sifat ni apa asma dia. Maka tadi yang dia bertajak yang naik kudrat dia, sir dia. Kenapa ya? Sekarang gini, kalau kita menarik napas, badan kita naik, betul tak? Kalau kita lepas Allah, badan kita turun mengantarkan ke bawah. Allah. Nah, persoalannya kebiasaan menjelang kita terbiasa. Karena kita sudah terbiasa lewat pintu ibadah,
Sekarang kita naik tingkat kepada tingkat ilmu, yaitu pintu diri, awal diri. Nah, kalau awal diri hu-nya naik, Allah-nya turun dengan Nah, ini kan masangkin turun. Nah, di situ lebu dia hilang, sukun, karena dia masuk ke alam mati, tidak boleh ada yang ada di situ. Di alam sukun inilah kita tunggu dia wujud seperti macam hu ni. Nanti keluar dia tu yang sama daripada bentuk dengan kita ni. Salamun haula min rabbir rahim. Salamun haula min rabbir rahim. Sudah datang diriku yang satu lagi. Itu tinggal tunggu daripada sukun tadi. Inilah yang kita kata dengan apa? Capailah diri batin yang ada duduk dalam alam batin. Batinul batin. Itu. Alam batin, diri batin. Itulah. Batin yang berdiri dengan batin yang berasal. Batin yang berasal adalah rahasia. Batin yang berdiri adalah kodrat tak terlihat. Itu diri halus. Itulah yang disebut dengan kekuatan dan rahasia. Hu. Nah, mungkin untuk mencapai makrifat rahasia dan kekuatan tadi, kekuatan yang dirahasiakan, rahasia berbentuk kekuatan, silakan kita menyusun kodrat tersebut dalam pandangan kita. Apa dia kodrat rahasia, apa rahasia kodrat, apa suatu wujud yang rahasia. Yang penting sudah lepas dari tajali hakikat. Karena aras tidak berbentuk dan rahasia juga dia tidak berbentuk. Itulah hu yang sebenarnya. Ternyata karena ada zahirnya sudah berbentuk, akunya, dan adalah akunya tadi yang kita tunggu lagi. Inilah aku adalah aku kembali kepada diriku. Inna lillahi alif awal alif akhir. Ini agak sedikit pusing tak apa-apalah, itu memaknakannya awal ya. Paham? InsyaAllah ya, boleh faham insyaAllah. Karena kita dah terbiasa nih Rabbani, Rohani, Nurani. Sekarang kita tinggalkan dulu tu, karena itu masuk dalam makom agama. Hakikat judulnya. Sekarang sudah berubah. Berasal dari lam tiada, tapi alif dengan alamnya ada, tapi arti tidak ada, tiada. Ternyata di dalam huruf itu kita bisa ketemu, di dalam huruf la itu ada hu. Betul tak? Nah, terus kita kaji lagi apa yang ada dalam hu. Akhirnya kita ketemulah kekuatan dan rahasia, atau dikatakan aras dan sir. InsyaAllah. Baik, nanti lanjutkan. Silakan Pak Am. Terima kasih Imam Noktah di atas soalan ke Buya tadi. Jadi Buya telah bedah tentang arash dan satu kekuatan. Seperti mana yang kita tahu bahawa kalam ataupun zikir Allah itu bukan semata-mata kalam biasa, tapi boleh mengantarkan seorang diri itu bertemu satu wujud lagi, diri yang sebenar diri, di akhir penantian, di akhir jalan. Jadi itulah tujuan ataupun pokok utama di dalam kita mengenal diri, supaya kita mengetahui siapa yang akan kita ketemui nanti, insya-Allah. Jadi dipersilakan Pak Sabri dah menekan tanda tangan untuk berkalam, pertanyakan ke Buya, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjabaran kita kali ini ibarat kerja dan beriak. Jadi sama tapi nilainya berbeza. Jadi untuk bagi yang belum ahli, mungkin macam saya yang belum ahli, jadi ini menghirukan. Jadi mohon apa yang saya jabarkan nanti boleh diperbetulkan. Okey. Silakan. Kita merujuk kepada kudrat ilmu. Apabila kita memasuk ke dalam itu, termasuk ada rasa yang naik, martabat yang naik. Dan apabila itu masuk ke dalam sukun, Oh, tak hu yang masuk, tak hu. Yang masuk ya, dimasuk, dimasukkan. Jadi ada satu nikmat yang menghasilkan rasa membentuk diri. Itu mohon berbetulkan. Yang masuk itu adalah atau Allah. Hu itu dia naik maujud. Ya, dia masuk tapi dia naik. Iya. Ya. Dia naik berbentuk aku. Dia akan berhenti, dia akan nikmat itu sampai rasa asma itu dan tampil satu macam rasa diri lah. Saya tidak pandai nak menjabarkan, tapi itu yang saya faham. Kalau itu tolong betulkan. Jadi ternyata napas kita nih, kita naik nih, ada yang naik, ada yang turun. Ya. Betul. Semasa yang masuk itu ada yang naik. Iya. Semasa yang turun itu, semasa yang naik itu ada yang turun. Ada yang turun. Nah, jadi macam itulah orang yang di saat sakaratul, tangan dia ni kan dia taruh di dada dia macam ni. Lah. Setelah ini dia bertemu dua titik ni tadi, inilah yang dipegang sama dia. Menjadi aku semata. Jadi tak ada lagi tajalli di situ, habis. Karena yang satu titik tu, titik aku yang naik itu yang dia tahan. Ya. Makanya semua mayat itu dia tangan dia tutup, itu lipat tangan tu maksudnya dia tutup. Karena dia nyawa itu ada dua. Ke atas aku, ke bawah dia. Kalau agama ke bawah aku, ke atas dia. Nah, ini yang dia tahan, tak boleh ketemu lagi, tak boleh lagi berpisah-pisah. Ya. Maka dalam di pertemuan inilah maka salah satu lebu, yaitu asma tinggallah pada aku. Makalah aku Allah. Gitu. Allah itu adalah aku. Itu yang kita rasa. Itulah dia. Jadi Jadi kalau kita segatul tu harus kita Dia dua tapi satu. Alhamdulillah. Mohon barakahnya Buya. Amin insya-Allah. Terima kasih Pak Sabri, luar biasa pertanyaannya ke Buya. Itu merupakan salah satu persiapan awal supaya kita faham. Jadi supaya kita tahu bahawa di akhir kalam nanti itu yang seharusnya kita dapatkan, kita fahamkan. Alhamdulillah. Dibukakan kepada jemaah lain, mungkin boleh ambil kesempatan ini. Makanya dalam kalam itu akhirul kalam, apapun, apa itu akhirul kalam? Tak ada lagi yang mau dikalamkan, habis. Apa tu? Wabillahi batinku taufik menuju hidayah dengan selamat wassalamun dan berpindah mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, dan aku kembali menjadi satu. Itu hakikat daripada ayat itu. Jadi kalau kita tutup daripada doa akhirul kalam, nah habis kalam udah matilah, ya kan macam tu, ya kan?
akhirul kalam. Wabillahi. Nah nih, kita nih harus hati-hati kan. Wabillahi, biillahi, taufik, tujuan, wal hidayah, oleh sebuah hidayah. Nah, jangan lupa tuh ya, itu akhirul kalam ya. Insyaallah, alhamdulillah ya. Amin. Terima kasih Buya sudah meluruskan. Biasa kalau kita berucap di halayak tu wabillahi taufik tanpa mengetahui hakikat di sebaliknya. Iya. Setelah dijabarkan, alhamdulillah. Begitu pula ya. Iya. Terima kasih Buya. Taufik itu sama dengan tajuk. Habis segala niatmu. Wabillahi akhirul kalam, wabillahi akhir daripada cerita ini semua, wabillahi taufik, atau dinyatakan taufik itu maksudnya tajuk ya. Habis daripada niat dan rencana daripada semuanya, tinggal hanya hidayah, taufik wal hidayah. Gitu ya. Wassalamun alal mursalin, dan kembalilah kamu dengan selamat. Walhamdu, dan menjadi batin lillahi rabbil alamin, menjadi satu kembali kepadaku. Nah gitu. Macam itulah. Luar biasa ya. Insyaallah. Lanjut ya Buya ya. Insyaallah. Tapi saya harap daripada kata ini kita sudah menuju agak sedikit mendalam. YouTube masih terbuka, jadi saya keluar dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.